Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gateksun. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membuka sebuah paket yang baru saja datang. Yap, ini dia paketnya. Karena bungkusnya plastik transparan, jadi mungkin udah kelihatan ya. Sebuah power tool lagi. Iya, sudah mulai nampak barangnya. Ini sebuah power tool cordless drill driver produk Molar. Kopernya sih lumayan lah ya kalau Molar. Di sini masih ada spare tambahan buat menempatkan sekrup, mata bor, mata obeng. Jangan menempatkan kenangan di sini ya. Oke, langsung aja kita buka. Yes. Ini saya mendapatkan untuk buku petunjuk dalam bahasa Inggris, kemudian ini petunjuk dalam bahasa Indonesia. Secara sekilas di sini disebutkan ditenagai dengan baterai 12 volt, RPM maksimal di 1600 RPM. Ini pada speed 1 ya, atau speed low. Kapasitas drill cat yaitu di 10 mm, maksimum torsi 35 Nm. Oke. Dan kartu garansi resmi dari Molar. Yap. Paket pembelian ini saya dapatkan di harga 500 ribuan ya. Kalau mungkin teman-teman tidak membeli, tiap toko memang menjualnya dengan harga yang berbeda-beda. Ditenagai dengan baterai 12 volt, kapasitas 2 Ah, lithium board gen 2. Nah, ini sudah gen 2 ini. Bagus. Kemudian docking charger. Docking charger ini outputnya 1 ampere. 12 volt. Oke. Lumayan ya. Dan ini bintangnya. Ya. Pada bor Molar ini yang saya suka, dia pengunciannya satu tangan atau keyless ya. Memang catnya masih plastik. Jadi cat plastik itu ada sedikit keunggulan dibandingkan cat berbahan metal. Mengapa? Karena cat plastik itu bahannya dari plastik, otomatis lebih ringan secara beban beratnya dibandingkan cat dari bahan metal. Jadi untuk mesin-mesin yang bertorsi di bawah 50, kalau dilengkapi dengan cat plastik, woi, RPM-nya akan kencang. Tapi nanti kita buktikan dalam pengujian RPM ya. Jadi bor ini hanya digunakan untuk pengeboran, fungsi pengeboran, dan di sini ada pembatasan torsi pada clutch itu dari 1 hingga 21. Ini berfungsi pada penyekrupan. Di bagian atas, ini di bagian atas tidak nampak speed 1 atau 2, tapi menggunakan high dan L. Nanti kita akan coba bareng-bareng. L ini low speed atau low torsion. Kalau dia low speed maka putarannya rendah, tapi kalau dia low torsion dia putarannya tinggi tapi torsinya kecil. Begitu sebaliknya juga pada yang H. Secara body Molar tidak perlu diragukan lagi ya, sudah malang melintang di dunia persilatan, peralatan cordless. Karet-karetnya juga lumayan empuk, dan di sini selalu disertai dengan segel garansi dari Molar. Tombol reverse, forward. Kemudian sudah terdaftar di K3L ya. Jadi
keberadaan Molar di Indonesia ini sudah resmi. Lalu di bawah clutch terdapat satu lampu LED yang dilengkapi dengan kristal untuk lebih membuat cahaya berpendar, lebih luas ring cahaya yang disinari. Trigger, kalau posisi tombol forward dan reverse kita arahkan di tengah, nah dia mengunci, nggak bisa ya. Dan ini slot baterai. Nah ini yang saya suka dari Molar nih, dia bodinya tebal teman-teman, tidak seperti keluarga cordless dari negeri tirai bambu yang bodinya lebih tipis. Ini tebal Molar nih. Oke, saya bereskan dulu semuanya, saya simpan. Untuk mengetahui output baterai, dalam paket pembelian saya hanya mendapatkan satu buah baterai 12 volt. Langsung saja saya cas. Ya, berfungsi ya. Jadi outputnya 15 ya, 15,5 sampai 15,7 lah ya untuk output wattnya. Oke, terus karena saya tidak punya baterai 12 volt dari merek yang lain, maka pengecasan saya lanjutkan nanti ya. Yes. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini ya, penguncian pada baterai 12 volt itu berbeda dengan penguncian baterai 16,8 volt. Jadi tidak bisa bertukar penggunaan. Yang lebih pasti lagi, kalau 12 volt itu bentuknya hampir segitiga. Kalau 16,8 volt itu bentuknya segi 4. Saya coba di speed L dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pada tekanan trigger separuh, putarannya atau RPM-nya di 249. Sekarang saya coba full trigger. Berapa speednya? Berarti ini speed 2 ya, speed tinggi. Jadi low torsion atau torsi rendah, kecepatannya tinggi, itu berada di 1457 rpm. Lumayan. Padahal di sini tadi diklaim 1600, ya kurang 150, nggak apa-apa lah, anggap aja sodako. Oke, sekarang di speed rendah. Berapa speed rendahnya Molar? $390. Wah, lumayan juga ya. Oh iya teman-teman, Molar ini serinya CD 12300. Saya tadi lupa memperkenalkan ya. Jadi ini seri CD 12300. Dia sudah dilengkapi dengan mesin brushless. Nah, itu udah mulai nampak kan kumparan kabelnya ya, sama kipasnya di bagian belakang. Dan di atas dari trigger itu ada indikator baterai. Nah, karena tadi kan baterainya belum dicas penuh ya. Jadi indikatornya yang menyala terang itu hanya 2.
dari 3. Oke. Sekarang saya coba timbang berapa sih berat molar CD 12300 ini beserta baterai. Beratnya di 835 gram, relatif ringan ya karena di bawah 1 kilo. Sekarang bila tanpa baterai, beratnya di 671 gram. Mantap. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, molar ini siap mendampingi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Namun perlu diingat, dia fungsinya hanya drilling tanpa ada fungsi hammer. Jadi saya akan mengujinya, mempertemukan dengan media kayu dan besi. Yuk sama-sama kita menuju ke TKP, tempat kejadian pengujian. Let's go. Ujian tiba. Ya, saatnya sekarang saya akan menguji molar CD 12300. Ya. Untuk ujian pertama saya menggunakan fungsi penyangrupan ya, dengan mata obeng PH2 produk dari Greener, speed L atau kecepatan rendah tapi high torsi ya. Di sini saya pakai torsi 5 untuk clutchnya. Kalau nggak kuat nanti saya tambah lagi. Kalau masih nggak kuat, saya pakai mode drilling di mana torsi maksimum 35 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, nggak kuat. Coba torsi 10. Oh, maaf teman-teman, saya pakai. Oh iya benar. Low speed, high torsion ya. 10 nggak kuat. Saya pakai 14. Kuat juga. 21. Torsi penyangrupan maksimum. Masih nggak kuat. Saya pakai mode drilling. Nah, aman. Jadi saya pakai mode drilling ya untuk penyangrupan. Wah, nyaman banget. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini pada bagian kayu yang keras berarti. Jadi kalau menemukan bagian kayu yang keras, maka bor tidak sanggup untuk memuat skrup. Ini skrup proofing ya. Kalau dipaksakan terjadi slack, kepala skrupnya rusak, atau bisa jadi badan dari skrupnya patah. Ya, sekarang saya coba dengan skrup stainless. Apakah sama? Bismillahirrahmanirrahim. Skrup stainless beda ya. Oke, skrup berikutnya
skrup berikutnya. Ini kayu bagian sini sepertinya seratnya lebih rapat ya, jadi lebih keras dibandingkan yang bagian sini. Ya. Satu lagi. Aman ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, sejauh ini lumayan kinerja dari molar. Saya lepaskan dulu. Selek lagi. Ya, nyangkut teman-teman. Selek, nggak bisa dilepas. Oke. Saya lanjut ke ujian dengan Piranti berikutnya. Untuk ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor Breadpoint, produk dari Bosch, ukuran 9 mm. Jadi ini salah satu tips juga buat teman-teman. Apabila teman-teman menggunakan bor dengan kapasitas cak maksimum 10 mm, usahakan mata bor yang digunakan di bawah 10 mm. Mengapa? Karena apabila persis sama dengan 10 mm, kinerja dari gigi penjepit pada cak itu kurang atau bahkan tidak maksimal, sehingga mengakibatkan mata bornya terlepas gitu ya. Jadi ini saya menggunakan ukuran 9 mm ya. Saya di speed high mode drilling. Bahan kayu Meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngebor kemudian mulai terasa berat, itu biasanya ada kotoran kayu. Nah, ini kotoran kayu yang menggumpal pada jalur mata bor. Ini menghambat kinerja mata bor ya. Tuh. Ya. Mantap. Oke. Saya coba satu lubang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam pengeboran ada satu teknik yang namanya tarik dorong. Itu tujuannya untuk mengeluarkan sisa-sisa kayu dari mata bor. Karena bila tidak dikeluarkan,
kinerjanya si mata bor akan bertambah. Oke, lancar ya teman-teman. Sekarang saya akan lanjut dengan piranti berikutnya. Materi ujian berikutnya saya menggunakan mata bor Speedbit produk dari Aston dengan ukuran 5/8 inci. Masih di mode high speed, mode drilling ya. Materi kayu masih sama yang tadi ya teman-teman. Mata bornya tidak sampai bawah teman-teman. Mentok ya, ini ya ujung dari mata bornya, karena sudah mentok ternyata kayunya lebih panjang dari mata bor. Oke, berhasil. Saya lepaskan dulu. Kotorannya banyak. Oke, saya lanjut ke ujian dengan piranti berikutnya. Oke, untuk materi ujian berikutnya saya menggunakan Forstner Beat produk dari Rio dengan ukuran 30 mm. Saya pakai high speed, masih di mode drilling. Bila nanti high speednya tidak sanggup, saya akan turunkan jadi low speed ya, atau speed 1. Masih di materi yang sama tadi, kayu meranti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Coba lagi satu lubang. Jadi kayu-kayu di bagian bawah, apabila mata bor Forstner Beat berhasil menembus, itu serpian-serpian seperti ini yang akan terbentuk ya teman-teman. Jadi nggak rapi sama sekali. Oke, kita coba satu lubang lagi ya.
lanjut ke ujian dengan tirani berikutnya. Untuk ujian selanjutnya saya menggunakan mata bor besi seri HSS G, produk dari DeWalt, dengan ukuran 5,5 mm. Masih di mode drilling ya, karena cuma modenya drilling sama driving ya. Oke. Materi besi holo teman-teman, ukuran 2x1. Sudah valid. Nyangkut di dalam. Nah, lancar tanpa hambatan. Satu lubang lagi. Sudah kemarin. Oke. Baik teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan pada Molar CD 12300. Secara performance untuk penyekrupan ya cukup nyaman lah ya, selama kita menggunakan mode drilling, karena dari torsi-torsi yang disediakan rata-rata kok kurang kuat ya. Kemudian cak satu tangan bahan plastik, ini seperti yang saya duga, dia mudah untuk penguncian dan tidak menambah beban dari mesin dalam menggerakkan mata bor. Beda dengan cak yang besi, memang cak besi lebih kuat, lebih awet, tapi berat dari caknya sendiri itu menambah beban dari si mesin bor untuk menggerakkan mata bor. Dari ujian-ujian yang saya lakukan, menurut saya pribadi, bor ini layak dimiliki untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau DIY gitu, pengejar pekerjaan ringan gitu ya, karena caknya masih 10 mm. Jadi cak 10 mm ini memang tidak diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan berat atau heavy duty, untuk pekerjaan sewajarnya. Oke teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan. Terima kasih sudah menemani saya pada ujian Molar CD 12300. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Sampai jumpa di video-video Ganteksun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ganteksun.